即将为您计算就义点。前面就是玉清。Film ini menceritakan seorang murid sekte yang sangat lemah. Dia terus berlatih dengan giat, tapi sayang dia masih tetap saja lemah. Namun tiba-tiba hidupnya berubah ketika dia mati. Dan ternyata, guys, dia memiliki sebuah sistem yang mampu menghidupkannya kembali dan juga menyalin teknik dan juga meningkatkan kemampuan menggunakan sistem tersebut. Dan cara agar dia bisa menjadi lebih kuat adalah dengan kematian. Bagaimana? Pasti kalian tidak penasaran kan? Tapi gak apa-apa, kita langsung lanjut ke isi ceritanya ya. Film dimulai menampilkan sekelompok orang dari sekte Jinni yang sedang berpatroli di sekitar wilayah sekte mereka. MC kita bernama Li Wanian, sebut saja Lian, merupakan murid sekte Jinni terlemah. Bahkan Lu Woyi, murid baru ini, dengan mudah melampauinya. Walaupun Lian sudah menjadi senior di sekte, tapi kekuatannya tidak pernah meningkat. Senior Wang, pemimpin patroli ini, meminta semua orang untuk tetap waspada karena sekte iblis bisa menyerang kapan saja. Tiba-tiba suara tawa bergema disusul dengan kemunculan seorang praktisi berjubah. Senior Wang sadar bahwa itu adalah utusan iblis dari sekte api Nether. Senior Wang melancarkan serangan dan pertarungan terjadi. Sadar tidak akan bisa mengalahkan pria berjubah, Senior Wang dan yang lainnya dengan cepat melarikan diri. Namun Lian tidak bisa bergerak, sudah terjebak dengan serangan pria berjubah. Sebuah sistem yang belum Lian sadari meminta Lian untuk menghadapi kematian dengan gagah berani. Lian berpikir suara itu hanyalah omong kosong saja. Tidak ada orang di dunia ini yang ingin mati. Lian pun melarikan diri. Namun tiba-tiba Lu Woyi dalam keadaan bahaya. Sontak Lian berusaha menolongnya. Namun mengakibatkan dirinya sendiri terkena serangan pria berjubah dan mati. Sebelum kematian, tiba-tiba Lian teringat waktu dia pertama kali bergabung dengan sekte Jinni dan pertama kali dirinya berlatih. Namun sayang sekali, dia tidak memiliki bakat sedikit pun. Bisa dibilang dirinya hanyalah sampah. Tetapi dia terus berjuang, namun tetap saja menjadi sampah. Tapi dia tidak menyangka bahwa hidupnya akan berakhir di sini. Namun tiba-tiba sistem menghidupkan jiwa Lian. Sistem mengatakan bahwa sekarang sistem telah sepenuhnya diaktifkan dan kematian ini memberi Lian 12 poin martir. Sontak Lian terkejut, banyak pertanyaan di benaknya, namun sistem tidak menjawab dan lalu menghidupkan Lian di tubuh fisiknya. Lian yang hidup kembali di tubuhnya pun terkejut bagaimana dia bisa hidup lagi. Namun sekarang saudara sektenya sedang dalam bahaya, jadi Lian berlari untuk memberikan pertolongan. Saat berlari, tiba-tiba notifikasi muncul. Sistem memperlihatkan semua teknik bela diri yang bisa disalin oleh Lian dan ditingkatkan oleh poin martir. Sekarang Lian memiliki 12 poin martir dan bisa meningkatkan beberapa teknik yang tertera di layar. Sementara Senior Wang dan yang lainnya sudah terjebak, tidak bisa lari kemanapun, hanya bisa bertarung sampai akhir. Namun sayang, kekuatan pria berjubah sangat kuat. Senior Wang dan yang lainnya dapat dengan mudah dikalahkan dan muntah darah. Namun ketika akan dihabisi, tiba-tiba Lian muncul memberikan bantuan.
Sontak Senior Wang dan yang lainnya terkejut. Bahkan pria berjubah lebih terkejut karena dia sudah sangat yakin sebelumnya telah membakar Lian menjadi abu. Tapi bagaimana Lian bisa hidup kembali dan muncul di depannya? Sementara Lian diberitahu bahwa poin martir akan meningkat seiring dengan tingkat kepahlawanan dalam kematian yang tragis. Pria berjubah kembali melancarkan serangan. Lian berdiri di depan semua orang. Dia menahan serangan pria berjubah. Api hijau menyelimuti seluruh tubuhnya, membakarnya terus-menerus. Namun inilah yang Lian inginkan. Karena semakin tragis kematiannya, maka akan semakin banyak poin martir yang bisa didapatkan. Ya, Lian mati lagi untuk yang kedua kalinya. Sistem menghidupkan jiwa Lian dan memberitahu bahwa kematian Lian kali ini memberinya 36 poin martir. Dengan cepat Lian menggunakan semua poin martirnya untuk meningkatkan teknik pedang matahari. Sistem pun kembali menghidupkan Lian, namun tanpa baju. Pria berjubah sangatlah terkejut. Dia sudah melihat Lian hidup lagi 2 kali berturut-turut. Namun dia menjadi tidak percaya dan akan melancarkan serangan penuhnya. Lian dengan cepat meminjam pedang milik Senior Wang dan menampilkan teknik pedang matahari lalu menghabisi pria berjubah tersebut. Senior Wang dan yang lainnya kembali ke sekte dan melaporkan bahwa orang sekte iblis ada di sekitar sini. Lonceng pun dinyalakan untuk memperingatkan semua anggota sekte. Semua orang di sekte pun langsung berkumpul di aula pertemuan. Senior Wang langsung melapor kepada pemimpin sekte bahwa di saat mereka berpatroli ada utusan iblis yang menyusup dari sekte api Nether. Pemimpin sekte bertanya bagaimana dengan korban jiwanya. Senior Wang menjawab bahwa mereka hanya terluka, tetapi tidak ada korban jiwa. Sontak saja pemimpin sekte terkejut. Para penatua juga terkejut, karena jika mereka sendiri yang melawan utusan iblis, dikhawatirkan mereka tidak akan dapat menanganinya. Senior Wang menjelaskan bahwa mereka telah berhasil membunuh utusan iblis itu. Sontak saja ketua sekte terkejut lagi, dan yang lebih membuatnya terkejut lagi adalah bahwa ketika Senior Wang mengatakan lagi bahwa Lian lah yang telah menghabisi utusan iblis tersebut. Kali ini bukan hanya pemimpin sekte yang terkejut, tetapi para penatua dan bahkan para murid pun semuanya nampak sangatlah terkejut. Pasalnya Lian ini terkenal dengan murid paling lemah. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan utusan iblis? Lian berkeringat dingin. Sistem ini terlalu tidak normal dan dia harus memberikan alasan yang cukup masuk akal. Lian menjelaskan kepada semua orang bahwa belum lama ini dia mendapatkan sebuah keberuntungan yang mana dia tiba-tiba mendengar suara-suara di benaknya yang memberitahunya bahwa dia memiliki kekuatan ilahi yang disebut teknik pengganti kematian. Teknik pengganti kematian ini dapat memanipulasi kematian seseorang dan juga meningkatkan kultivasi dalam waktu yang singkat. Itu alasan Lian bisa mengalahkan utusan iblis. Namun efek samping dari teknik pengganti kematian ini itu adalah merenggut masa hidup si pemilik. Mendengar itu Luo Yi dan yang lainnya terkejut. Sebelumnya Lian telah mati 2 kali. Jadi berapa banyak masa hidup yang telah dia habiskan? Lian menjawab bahwa dia telah menghabiskan 10 tahun masa hidupnya. Hidupnya sekarang bertambah pendek. Mendengar itu semua orang nampak tergerak hatinya, terutama orang yang sebelumnya diselamatkan oleh Lian. Mereka menangis dan Luo Yi meminta kepada ketua sekte apa yang bisa dilakukan untuk memperpanjang umur Lian. Pemimpin sekte menjawab bahwa umur itu adalah takdir,
tidak ada sesuatu di dunia ini yang bisa mengubah takdir. Namun sebagai balasan karena Lian telah mengorbankan diri bagi sesama sekte, maka sekte akan membuka aula rahasia dan membiarkan Lian memilih satu senjata magis. Namun penatua lain tidak setuju. Berkat kontribusi Lian ini, mereka harus membiarkan Lian memilih 2 senjata magis. Bahkan perbuatan Lian ini akan diteruskan di seluruh sekte. Awalnya Lian akan menolak, tapi pemimpin sekte ternyata setuju dengan usulan para penatua. Dia meminta Lian untuk kembali ke rumah dan mengobati luka-lukanya terlebih dahulu sebelum memilih senjata magis. 丹药也要赐予一些。就这样定了。 Bahaya dari sekte iblis semakin mendekat. Para penatua sekte Jinyi pun merilis sebuah formasi pelindung untuk melindungi sekte. 行动，同我锦衣宗屠戮百姓，破坏起，开启故宗大阵。Sementara di kedalaman sekte, terlihat pemimpin sekte sedang membangkitkan pusaka legendaris sekte yang disebut Pedang Gagak Emas untuk bersiap menghadapi sekte iblis. Di kamarnya, Lian memeriksa notifikasi dan mendapati bahwa teknik pedang mataharinya telah berevolusi menjadi teknik pedang matahari membara. Namun Lian masih belum bisa mengembangkan teknik lainnya karena kekurangan poin martir. Tiba-tiba banyak cewek datang ke pintu kamar Lian, memberikan banyak surat. Hati mereka tergerak atas kepahlawanan Lian dan jatuh cinta kepada Lian. Sementara Luo Yi terlihat cemburu. 小师妹，你都听到了。 Luo Yi mengabarkan bahwa pemimpin sekte meminta Lian untuk pergi memilih senjata magis sekarang. 万年师兄， 24分而已。 Lian pun tiba di ruang rahasia sekte Jinyi. Penatua menjelaskan di tempat ini, senjata, baju jirah, dan buku keterampilan semuanya ada dan Lian bisa memilih yang dia suka. Lian mencoba satu persatu. Tidak ada senjata yang menarik perhatiannya. Dan Lian sebenarnya hanya ingin mencari harta penyimpanan ruang. Agar nanti ketika dia dihidupkan lagi, dia bisa ganti baju dengan cepat. Akhirnya Lian mendapatkan harta penyimpanan ruang. Notifikasi di depannya muncul. Menjelaskan itu adalah kantong pemecah kekosongan yang dibuat dari fragmen ruang. Harta ini terikat pada jiwa si pemilik. Dan jika si pemilik meninggal, maka kantong penyimpanan ini juga akan menghilang ke dalam kekosongan. 就它了。啊，好东西啊！由长生树制作而成。 Saat ini sesuatu muncul di langit di atas sekte Jinyi, menggetarkan seluruh sekte. Semua murid dan semua penatua pun berkumpul. Mereka menyadari bahwa sekte api neter datang menyerang. Namun ternyata bukan pasukan yang datang, melainkan hanya satu orang saja. Dia adalah iblis tulang bayangan, sang wakil pemimpin sekte api neter. Segera semua orang dari sekte Jinyi pun memperkuat formasi pelindung. Namun mereka menyadari bahwa itu bukan tubuh asli dari iblis tulang bayangan, melainkan itu hanyalah klon bayangan saja. Pemimpin sekte Jinyi mulai mengambil inisiatif untuk menyerang dan pertarungan terjadi. 蠢，去！对，他并非本尊。 Ya, akhirnya pemimpin sekte Jinyi dikalahkan dan muntah darah. Walaupun iblis tulang bayangan ini itu hanyalah satu klon saja, akan tetapi kekuatannya benar-benar kuat. Iblis tulang bayangan mengatakan bahwa semua orang dari sekte Jinyi tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Jadi dia memberi pilihan kepada sekte Jinyi. Jika ingin bertahan hidup, maka harus tunduk dan bergabung dengan sekte aliran iblis. Namun pemimpin sekte meraung bahwa sekte Jinyi-nya tidak akan pernah membelot dan mereka akan terus menjadi sekte aliran kebenaran. Mendengar jawaban itu, iblis tulang bayangan murka dan dia akan menghancurkan sekte Jinyi beserta orang-orang di dalamnya.
本军今日就要满门俱灭。 Namun tiba-tiba Lian maju ke depan dan akan bertarung dengan iblis tulang bayangan. Terlebih lagi ini adalah kesempatan bagus bagi Lian untuk mendapatkan banyak poin martir. Untuk memancing kemarahan iblis tulang, Lian mengatakan bahwa dirinya lah yang sebelumnya membunuh utusan iblis dari sekte api Nether. Sontak iblis tulang bayangan sangat marah dan ingin membunuh Lian. Lian juga mengatakan beberapa patah kata lagi untuk membakar semangat para murid dari sekte Jin Yi. Lian sangat senang, semua rencananya berjalan dengan lancar. Dia ingin segera dibunuh oleh iblis tulang bayangan. Akan tetapi tiba-tiba pemimpin sekte muncul di depan Lian dan mengeluarkan pedang gagak emas, menggunakan seluruh kekuatannya, melayangkan tebasan dan mengalahkan klon iblis tulang. Terlihat hanya topeng iblis tulang yang tersisa, dan topeng itu mengatakan bahwa besok tubuh aslinya sendiri yang akan datang ke sini dan membumi hanguskan sekte Jin Yi. Walaupun krisis sudah dihilangkan untuk sementara, akan tetapi kondisi pemimpin sekte terluka parah karena dia sebelumnya memaksakan diri menggunakan pedang gagak emas menyebabkan meridiannya terluka. Tidak ada waktu untuk menyembuhkan diri karena besok tubuh asli dari iblis tulang akan datang. Penatua menyarankan untuk meminta bantuan dari sekte benar lainnya. Akan tetapi ketika akan mengirimkan berita, tiba-tiba sinar cahaya menghalangi seluruh sekte. Dan ternyata ini adalah formasi api iblis yang ditinggalkan oleh iblis tulang bayangan. Sehingga seluruh sekte Jin Yi tersegel, tidak bisa keluar dan tidak bisa meminta bantuan dari sekte benar lainnya. Pemimpin sekte menyalahkan diri sendiri karena dirinya yang lemah tidak bisa melindungi sekte. Akan tetapi semua murid tidak ada yang menyalahkan pemimpin sekte. Dan besok mereka akan bertempur hidup dan mati bersama sekte Jin Yi. Pagi hari esok pun tiba. Terlihat Lian yang merasa kesal. Seharusnya malam tadi dia dibunuh oleh iblis tulang bayangan dan mendapatkan banyak poin martir. Tapi sayang sekali semuanya gagal. Kemudian semua anggota sekte dikumpulkan di aula. Pemimpin sekte memberi pengumuman bagaimana cara untuk melawan sekte api Nether. Semua murid siap untuk bertarung bersama. Akan tetapi di sini pemimpin sekte mengatakan jika sampai situasinya sangat krisis, maka dia dan para penatua akan menahan seluruh sekte api Nether. Dan dia berharap agar semua muridnya dapat melarikan diri. Para murid menolak, namun pemimpin sekte mengatakan bahwa jika para murid juga ikut dihancurkan, maka sekte Jin Yi tidak akan memiliki penerus lagi. Dan lalu pemimpin sekte akan mengangkat Lian sebagai pemimpin yang baru. Namun sebelum itu bisa dilakukan, sebuah raungan arogan menggema di luar, meminta seluruh anggota sekte Jin Yi untuk keluar. Terlihat di luar seluruh sekte api Nether yang dipimpin oleh iblis tulang bayangan mengepung seluruh sekte Jin Yi, dan lalu pertempuran antara dua sekte besar pun terjadi. Pasukan dari sekte api Nether berhasil ditahan oleh perlawanan gabungan dari seluruh sekte Jin Yi. Namun saat iblis tulang bayangan bergerak dan berubah sosoknya menjadi topeng kepala,
Dia menjadi sangat kuat dan dia bilang akan menghancurkan sekte Jinyi. Pemimpin sekte dan para penatua menampilkan sebuah formasi, dan melalui formasi tersebut para penatua menyalurkan kekuatan mereka kepada pemimpin sekte, membuat pemimpin sekte jadi lebih kuat dan bertarung dengan iblis tulang bayangan, namun akhirnya dikalahkan. 长老听令，一阵。 如何？ Iblis tulang bayangan kembali memberi pilihan kepada sekte Jinyi, memilih tunduk kepada sekte api neter atau memilih untuk dimusnahkan. Pemimpin sekte menegaskan dia tidak akan berkhianat hanya untuk bertahan hidup. Sementara Lian, dia meminta pemimpin sekte untuk meminjamkan pedangnya. Lian lalu maju ke depan dan bertarung dengan iblis tulang bayangan. Walaupun pada akhirnya Lian mati lagi. 终于肯屈服于本君了，胆敢戏弄本君，妖魔何惧哉？ Jiwa Lian dihidupkan. Sistem memberitahu bahwa kematian kali ini memberinya 53 poin martir. Segera Lian menggunakan semua poin martirnya untuk meningkatkan teknik pedang matahari membara. 系统，我可以复活了。 Lian dihidupkan kembali, membuat iblis tulang bayangan terkejut. Dia yakin itu pasti adalah teknik penggantian tubuh. Alhasil pertarungan kembali berlanjut. 要战就战，啰嗦什么？感觉 Lian menampilkan teknik pedang matahari membara. Ketua sekte yang melihatnya sadar bahwa itu adalah teknik pedang matahari gagak emas yang diwariskan oleh pendiri sekte mereka. Namun teknik itu mampu diblokir oleh iblis tulang bayangan. Dan lalu iblis tulang bayangan melancarkan serangan balik dan Lian mati lagi. 所修行的大日，蠢货，这法又如何？ Dengan cepat Lian hidup kembali, namun Lian cukup terkejut karena hanya mendapatkan 22 poin martir. Sepertinya kematiannya tidak terlalu tragis dan tidak terlalu membuat orang terharu. Lian yang bisa kembali hidup lagi membuat iblis tulang bayangan sangat marah. Dia melancarkan serangan penuhnya lagi dan membunuh Lian. Namun Lian hidup kembali. Sontak semua orang langsung saja terkejut. Tentu saja iblis tulang bayangan adalah yang paling terkejut. Dan dia yakin bahwa Lian memiliki sebuah rahasia besar. 20点。啊，小贝，这到底是怎么一回事？ Lian pura-pura terluka agar semua orang merasa terharu padanya. Namun para murid malah membantu Lian untuk menyerang. Tapi dengan mudah dikalahkan oleh iblis tulang bayangan. Lian menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Tapi iblis tulang bayangan kembali membuatnya mati lagi. Namun penampilan Lian kali ini lebih baik dari sebelumnya karena dia mendapatkan 70 poin martir. Lalu Lian menggunakan poin itu untuk meningkatkan teknik pedang mataharinya sampai ke level 99, yang mana itu adalah puncak level tertinggi. 看来是死透。我刚刚的演技应该很棒。这小贝有古怪。 Lian dihidupkan kembali dan langsung merilis teknik pedang matahari gagak emas level maksimal. Sontak saja iblis tulang bayangan terkejut karena setiap Lian mati, teknik pedangnya terus saja meningkat. Dan saat ini dia menjadi sedikit ketakutan dan merilis jurus terkuatnya. Seketika kedua jurus itu bertabrakan. Namun dengan teknik pedang matahari yang sudah mencapai level maksimum, akhirnya iblis tulang bayangan pun berhasil dikalahkan. 我这刀法
Pasukan sekte api neter melarikan diri dan akan melaporkan hal ini kepada pemimpin sekte mereka. Sementara Lian, dia diangkat oleh semua anggota sekte Jin Yi, menganggapnya sebagai pahlawan. Lian sendiri sangat senang karena semua orang bisa selamat, tapi mungkin karena kelelahan, Lian tiba-tiba pingsan. Lian terbangun di kamarnya. Dia dengan cepat memeriksa keadaan tubuhnya, namun tidak ada apa-apa pada tubuhnya. Sehingga Lian beranggapan bahwa sebelumnya dia hanya kelelahan saja. Luo Yi datang mengabarkan bahwa pemimpin sekte ingin bertemu Lian di aula. Sesampainya di aula, pemimpin sekte berkata kepada semua orang bahwa Lian adalah pahlawan yang telah mengorbankan masa hidupnya sendiri demi menyelamatkan sekte. Pemimpin sekte lalu mengumumkan bahwa mulai sekarang, dia mengangkat Lian menjadi pemimpin sekte yang baru. Sontak saja Lian terkejut dong, mencoba menolaknya. Namun keputusan pemimpin sekte sudah bulat. Terlebih lagi, semua penatua juga telah setuju. Akhirnya Lian menerima posisi tersebut. Namun tiba-tiba sebuah raungan menggema di luar sekte Jin Yi, membuat seluruh bangunan bahkan bergetar. Dan ternyata itu adalah pemimpin sekte api neter yang datang untuk membalaskan kematian wakilnya dan juga menghancurkan sekte Jin Yi. Namun di saat pemimpin sekte api neter melancarkan serangan untuk menghancurkan sekte Jin Yi, tiba-tiba tiba-tiba seorang wanita cantik muncul dengan dua pedang rohnya. Dia menahan serangan pemimpin sekte api neter dan lalu memperkenalkan bahwa dia adalah Zhao Yuluo dari sekte pedang Gunung Ming. Kita sebut saja Nona Yu. Pemimpin sekte sangat senang karena bantuan dari sekte pedang Gunung Ming yang merupakan 5 sekte teratas dari aliran kebenaran telah datang. Terlebih lagi Nona Yu datang sendiri. Semua orang di sekte Jin Yi sangat yakin bahwa sekte mereka telah diselamatkan. Kekuatan Nona Yu sangat kuat. Terbukti dia dapat dengan mudah memberikan serangan fatal kepada pemimpin sekte api neter. Namun pemimpin sekte api neter masih hidup. Namun serangan selanjutnya dari Nona Yu menggunakan pedang ungu hijau berhasil mengalahkan pemimpin sekte api neter. Tapi pemimpin sekte api neter masih saja hidup dan berhasil melarikan diri dari sana walaupun terluka parah. Nona Yu turun ke bawah. Seketika seluruh anggota sekte Jin Yi memberi hormat dan berterima kasih atas pertolongan Nona Yu. Sementara Nona Yu dia memberi makan 2 pedang roh ungu dan hijaunya menggunakan 2 batang dupa khusus yang harganya sangat mahal. Nona Yu lalu mempertanyakan apa yang terjadi sebelumnya. Mantan pemimpin sekte menjelaskan bahwa sebelumnya wakil pemimpin sekte api neter datang menyerang, namun berhasil dikalahkan oleh Lian. Lalu pemimpin sekte api neter menjadi marah dan datang untuk membalas dendam. Namun untungnya Nona Yu datang dan menyelamatkan mereka. Mendengar itu Nona Yu cukup terkesan dengan kemampuan Lian, dan dia akan memberitahukan kontribusi Lian dalam menghadapi iblis kepada Liga Kebenaran nanti. Dengan sungguh-sungguh mantan pemimpin sekte menanyakan apakah di Liga Kebenaran ada harta yang bisa memperpanjang umur seseorang. Nona Yu menjawab memang ada, akan tetapi itu sangatlah mahal. Mungkin kalian tidak akan bisa membelinya.
Namun Nona Yu memiliki cara lain yang mana dia sekarang diperintahkan untuk pergi ke Sekte Jade dengan sebuah misi penting. Dia mengajak Lian untuk ikut bersamanya. Dan jika Lian bisa berkontribusi dalam misi ini, maka mungkin harta yang dapat memperpanjang umur bisa didapatkan oleh Lian. Semua orang pun mendukung Lian untuk pergi bersama Nona Yu. Lian juga tahu bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk lebih berkembang. 好啊，好啊，万年，等等，我还没来得及收拾。好啊，原来你们是早有预。我现在就带着万年师弟出发。 Segera Lian dibawa pergi oleh Nona Yu. Mantan pemimpin sekte meminta Lian untuk terus menjadi kuat dan basmi para iblis di luar sana. Sementara Luoyi meminta Lian untuk jaga diri baik-baik dan cepat pulang lalu nikahi dirinya. 那才是真正属于你的世界，不能再护你左右。 Setelah terbang jauh meninggalkan sekte, Lian masih menangis, membuat Nona Yu merasa perlu untuk menasehati Lian bahwa kamu adalah lelaki yang sudah dewasa. Jangan cengeng kayak gitu. Terlebih lagi ada hal yang lebih besar menanti di depanmu. Kemudian Nona Yu menjelaskan semua wilayah di benua ini yang mana wilayah-wilayah itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada wilayah yang dikuasai oleh sekte aliran benar dan juga sekte aliran iblis. Dan sekarang dunia membutuhkan seorang pemuda seperti Lian untuk melindunginya. 有更多的事情等着你做，越需要我们站出来，振作起来吧，少年。